Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Uriza Satifan Rahman, channel Guru Masakin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan PJJ BDR dalam keadaan sehat. Anak-anak semua, marilah kita awali kegiatan pagi ini dengan melakukan doa bersama menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Anak-anak semua, tak bosan-bosan Bapak akan selalu mengingatkan agar kita selalu menjaga protokol kesehatan yang utama, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari jenis cedera dan cara penanggulangannya, yaitu cedera pada kegiatan sehari-hari. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Pertemuan pertama dapat Anda saksikan videonya, cek di channel Guru Masakin. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu cedera dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama ada luka iris, yang kedua ada luka memar, yang ketiga ada luka lecet, yang keempat ada luka tusuk, yang kelima ada luka gigitan, dan yang terakhir ada luka bakar. Jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari yang pertama ada luka iris atau luka sayat. Bagaimana terjadinya luka iris ini? Luka iris terjadi ketika kulit kita terkena benda tajam. Bisa karena teriris pisau atau teriris oleh cutter saat memotong makanan atau benda-benda lain. Luka iris ini dapat menimbulkan nyeri dan beresiko terinfeksi jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Untuk itu, Ananda harus mengetahui dulu luka sayatan seperti apa yang bisa ditangani sendiri dan luka sayatan seperti apa yang harus ditangani oleh dokter. Berdasarkan tingkat keparahannya, luka sayatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu luka sayatan dangkal, yang hanya mencakup lapisan kulit luar saja, kulit bagian luar ya. Lalu ada luka sayatan dalam. Luka sayatan dalam ini bisa mencapai lebih dari 1 cm ke dalam kulit kita. Dapat mengenai tendon, otot, ligamen, saraf, pembuluh darah, bahkan dapat mengenai tulang kita. Jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari yang kedua yaitu luka memar. Luka memar ini terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras atau bagian tubuh kita ditekan terlalu keras. Karena benturan dan tekanan yang terlalu keras dapat menyebabkan pembuluh darah kecil di bawah kulit kita rusak atau pecah, sehingga darah merembes ke jaringan di sekitarnya dan membuat darahnya membeku. Hal ini menyebabkan kulit tampak kebiruan, ini ya, tampak kebiruan, merah, ungu atau hitam, disertai bengkak dan rasa yang nyeri. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur oleh meja, luka terkena pukulan, dan luka terkena tendangan. Luka memar ini ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur. Kemudian muncul warna kebiru-biruan atau lebam, seperti gambar yang bisa Anda saksikan. Yang ketiga, luka lecet. Luka lecet adalah suatu kondisi kulit yang umum terjadi akibat hasil gesekan yang muncul saat kulit Ananda bergesek satu sama lain atau bergesek dengan benda yang Ananda kenakan atau benda di luar tubuh kita. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Mengapa bisa demikian? Karena luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit kita. Jadi
Mengapa luka lecet ini biasanya lebih perih dari luka yang lain? Karena banyak ujung saraf di bawah kulit kita ini ya. Seperti gambar di samping, walaupun lukanya nggak dalam, tetapi luka lecet seperti ini sangat perih. Karena itu tadi, di kulit kita ya, di bawah kulit kita ini banyak ujung saraf. Sehingga menyebabkan sakitnya terasa sangat sakit. Lalu yang keempat yaitu luka tusuk. Luka tusuk adalah sebuah bentuk spesifik dari trauma tajam pada kulit akibat sebuah pisau atau benda tajam lainnya. Meskipun luka tusuk biasanya diketahui disebabkan oleh pisau, luka tersebut juga dapat timbul dari berbagai macam benda, termasuk pecahan botol, pecahan es, bahkan pecahan gelas, atau pecahan piring. Ciri-ciri utama luka tusuk dibandingkan luka akibat benda tajam lain adalah kedalaman luka melebihi panjangnya. Makin runcing dan tajam ujung benda, perlukaan makin mudah terjadi. Jadi, yang membedakan luka tusuk dan luka-luka lainnya yaitu biasanya lukanya lebih dalam masuk ke dalam kulit kita. Yang kelima, luka gigitan. Luka gigitan adalah cedera yang disebabkan oleh mulut dan gigi hewan atau manusia. Hewan mungkin menggigit untuk mempertahankan dirinya dan pada kesempatan khusus mungkin untuk mencari makanan. Pada manusia, yang menggigit dan menyebabkan luka dapat disebabkan oleh faktor kejiwaan atau emosi. Contohnya kepada orang yang lagi berantem, biasanya secara tidak sadar karena ingin melukai, dia menggigit lawan bertarungnya. Luka gigit penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan antara lain yang pertama, kerusakan jaringan secara umum. Yang kedua, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka. Yang ketiga, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies, ya apabila digigit anjing contohnya. Yang keempat, dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular. Dan yang kelima, awal dari peradangan dan gatal-gatal, misalnya digigit oleh nyamuk. Yang keenam atau yang terakhir, luka bakar. Luka bakar merupakan suatu trauma yang terdapat cedera atau kehilangan pada kulit dan jaringan sekitarnya akibat suhu yang panas, bahan kimia, listrik maupun radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cair di bawah kulit kita. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Coba perhatikan gambar ini. Angka Romawi 1 ini merupakan luka bakar level 1. Ya, luka bakar ini hanya membuat cedera bagian atas kulit kita. Lalu ada luka bakar level 2, ini sudah masuk ke jaringan yang lebih dalam. Lalu luka level 3 ini menyebabkan kerusakan yang sangat parah, bisa sampai ke atas tulang kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau langsung chat bapak atau ibu guru kalian. Kira-kira luka mana yang pernah Ananda rasakan atau Ananda alami? Silahkan ceritakan pengalaman Ananda ketika mendapat luka, bagaimana cara menanggulanginya. Silakan di-share, dibagikan di grup WhatsApp dengan teman-teman Ananda dan dengan guru Ananda semua. Pertemuan kali ini cukupkan sekian. Di akhir kegiatan ini, tak bosan Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang utama yaitu 3M. Pertama, mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang terakhir menjaga jarak. Jangan pernah bosan untuk belajar, walaupun sekarang kita masih belajar dari rumah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat kembali beraktivitas seperti dahulu. Bapak akhiri kegiatan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Masa Kini.